Nah mulai deh. Mau mulai deh. Dewata Skuter Club. Kian orang, anu getih kadung Vespa. Red Scooter. Ida member beda tahun. Tadi artinya pakai deh, ya pakai ojek tak nawang. Iya. Red Scooter begitu. Red Scooter tahun 97. Enggak. 6 95 ya? 94 tapi 95 kita resmi. 94. Dan itu semua barak. Merah. Getih bakadong barak. Bagian setelah itu tahun kuda pertama kali udah skenepean berubah menjadi Dewata Skuter Club dulu tahun kuda dah. Ya kalau mungkin agak kalau kene takon ngatu, takena tu ini Sama-sama agak ingat. serius. Oh. Nah, ini agak serius. Ada kalanya kita serius, Ya. ada kalanya kita santai, tapi di satu sisi santai itu hasilnya serius. Ya. Gitu kan, tidak semua yang harus serius-serius sekali. Artinya gini, tidak kaku perjalanannya ini cukup panjang. Karena sebuah komunitas itu kan terbentuk dari kesamaan. Dan tentunya pertama pada saat itu kita sebenarnya tidak sengaja tuh. Tidak sengaja kita membuat komunitas ini. Waktu itu di tahun 94 kita membeli Vespa karena tidak mampu membeli kendaraan yang lain dengan harga yang sangat ekonomis. Kalau jujur ada yang 100.000, 200.000 dan tiang 450.000 dan kita modifikasi atau restorasi. Waktu itu kebetulan kita membuat warna merah. Akhirnya ngumpul di Ubud di sebuah satu kafetaria waktu itu. Dan kita menyemakati nama perkumpulan kita itu adalah Ubud Red Scooter. Ya, Ubud Red Scooter dengan identitas warna merah, ciri khasnya. Ciri khasnya. Ubud, ada Ubudnya Pak ya? Ada Ubud. Red Scooter. Ingat ya nak Red Scooter kan? Ada Ubud Red Scooter. Dan waktu itu kita ya jujur kalau urusan modifikasi, restorasi, yang paling gampang waktu itu kan modifikasi bukan restorasi. Ya. Bagaimana kendaraan itu tidak mengalahkan, artinya selain sebagai alat transportasi juga bisa menjadi sebuah alat yang membawa identitas diri. Nah seiring perjalanan waktu kita ngumpul-ngumpul dari 4-5 orang akhirnya sampai waktu itu 40-an orang. Seiring zaman perkembangannya di tahun 95 akhirnya mulai kita melakukan sebuah berpusi waktu itu karena banyak orang yang juga kan tidak hanya warna merah disukai. Akhirnya banyak orang pusi yang itu pusian campur. ya pusian ya artinya mempusikan diri gitu kan. Ada pusi arti lah. Ya lain lah. Artinya setelah itu banyak orang tetapi dia mempunyai idealis juga. Warna hijau, merah dan bahkan ada warna orisinil. Kemudian kita membentuk nama baru sebagai bagaimana kita menerima semua segala perbedaan. Diajarkan kita toleransi. Bagaimana kita menerima sebuah perbedaan dan menyatukan perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan persaudaraan. Terbentuklah waktu itu yang namanya Dewata Skuter Club. Di tahun? Di tahun 1995 di Pasar Ubud. Ya. Nah, Pasar Ubud. Karya ada senggol bukan Ubud. Masih di senggol itulah. Ya. Dan Payan tidak ikut rapat. Tidak Okay. ikut karena ada kegiatan waktu itu masih jadi ketua pemuda. Dan pada akhirnya dipilihlah menjadi ketua dan selain ada senior-senior yang lain. Dan waktu itulah akhirnya bagaimana kita menerima semua teman-teman untuk bergabung di sini. Intinya adalah bagaimana kita mempunyai suatu wadah untuk berkumpul. Sore pasti sekedeman rutin waktu itu. Jadi melalui ini ke Ubud. Melalui ke Ubud nggak apa Vespa. Nah itulah awal, kemudian seiring perkembangan zaman kita mulai dikunjungi teman-teman di luar daerah, ternyata ada
ada juga klub-klub yang lain yang sudah berdiri dan akhirnya kita bermain bersama. Disitulah akhirnya kita mencoba untuk bagaimana kita mengeksistensi diri kepada masyarakat. Mulai kita membuat acara-acara, sifatnya kecil-kecilan lah. Tetapi pada akhirnya menjadi sebuah branding. Wah, di Ubud ada Vespa, di Ubud ada Vespa gitu. Nah, mulailah dari sana kita lama-kelamaan ibaratkan menjadi saudara. Brotherhood-nya terbangun. Dan tentunya dinamikanya pasti terjadilah. Dan tentunya berjalan sampai saat ini. Gitu. Ya. Singkatnya lah. Singkatnya ya mungkin akhirnya ini kita sudah di 3 generasi tuh. Ya. 3 generasi dari kakeknya sekarang cucunya ikut. Kayak Atu, Ya. dari Ajung. Akhirnya Atu. Ya. Dari Pak Yanda sekarang anak-anak udah. Ya. Gitu. Akhirnya yang dulu menjadi suatu hobi yang menjadi worry dari pasangan kita, akhirnya sekarang pasangan kita yang Teman milu. karena ini sebagai hal yang menjadi healing. Kalau hal ini semua positif ya, kalau nggak ini positif nggak mungkin ada seperti sekarang ini tuh. Kalau kami dulu aneh-aneh atau bagaimana kan nggak mungkin ada seperti sekarang Ya. ini gitu. Tidak Itu singkatnya. Tidak selanggang ini. Tidak selanggang ini gitu. Nah, Tiang ingat di pertama kali Tiang numas Vespa itu di tahun 2006. PTS 900.000. Mahal. Kan Tiang 2006, Pak Yan. Mahal kalau Payan masih 250.000, 175.000. 2006 PTS original 900.000 sejak beli. Akhirnya memilih beli apa gandona PX ke sana karena PTS itu cenik. Dengan saya kan besar dari kecil. Badan saya kan besar dari kecil. Karena lekat di galung. Besar dari kecil jadi asan sing cocok asane deh zaman-zaman SMA deh kok. Sing cocok asane gaang PTS, belilah PX G 450.000 tahun itu. Dan zaman itu dibully dengan Vespa. Ya kan? Iya. Sangat dibully dengan Vespa. Akhirnya mulai munuh Vespa deh. Sampai yang termahal membeli Vespa G Sasur 2035 nih ke ampun di tahun kuda nah bukan ada 2012 13. Yang itu ketua panitia. 2000 berapa lupa dah kita. 17 makin DSC 30. 31 tahun sebenarnya. 31 tahun nih kan 17. 31 kurang 17 berarti 13 tahun yang lalu. Jani harga Vespa. Dulu Vespa adalah, setuju nggak Pak Yan, Pak Man setuju nggak? Dulu Vespa adalah hobi motor yang paling murah. Pidan. Jani ngelah belar-belar malu. Sudah marah mikir beli Vespa. Lagas beli belar-belar ke beli Vespa. Enggak, kadang-kadang kan orang kalau dulu bahkan ada semboyan, jangan ngaku kaya kalau belum punya Vespa. Pada saat itu hanya apa? PNS. Ya. PNS, guru, bidan, pastur yang mampu memiliki Vespa. Ya. Karena tahu nggak, pabrik Vespa tidak pernah mengiklankan diri dan tidak pernah menjadi sponsor. Oke. Karena bukan dia yang perlu kita. Karena Kita mereka yang yang perlu. perlu dia. Jadi agak sombong ini faktornya karena memang realitanya kalau Vespa ini kan tercipta dari sebuah spirit bagaimana membangun sebuah perekonomian. Kalau kita melihat bagaimana waktu Perang Dunia sekutu memborbadir Italia waktu itu dengan pabrik pesawatnya digempur hancur dan Italia harus membangun perekonomiannya kembali. Dan di sana waktu itu pemimpin Italia mengumpulkan para insinyur. Salah satunya di sana ada Enrico Piaggio. Bagaimana membangun puing-puing pesawat ini menjadi sebuah alat transportasi, moda transportasi yang ekonomis, efisien, aerodinamik, memiliki fungsi dan estetika. Yang pasti durability-nya tinggi. Ya, akhirnya di sana
dari bagaimana mereka mengaplikasikan teknologi yang ada di pesawat ke dalam kendaraan ini. Dengan bagaimana monosoknya, sistem pendinginnya, pengapiannya, aerodinamisnya, ini semua dipikirkan. Kemudian estetikanya, seninya, inilah tercipta Vespa ini. Itu Vespa ini kan tawon karena knalpotnya wing wing wing. Tawon inilah akhirnya seiring perkembangan zaman menjadi sebuah produk yang diminati oleh masyarakat seluruh dunia. Perkembangannya terjadi paling besar itu di Indonesia dan India. Ya. Nah, dan India punya versi sendiri ya bajai. karena waktu itu Piaggio juga membangun di sana sama dengan di Indonesia dan motor. Ya. Jadi atas spirit itulah kemudian terbangun alat transportasi ini. Kemudian seiring perkembangan zaman Vespa pernah redup. Redup karena dianggap sesuatu yang sudah jadul. Tetapi kemudian kita juga akhirnya bagaimana kita melihat secara estetikanya, artnya walaupun dulu murah, tetapi dipakai orang yang tidak murahan. Ya. Sama dengan kalau sumber daya lu murahan, lu harus pakai branding dong. Pakaian kita harus branding agar Menaikkan kelas. Menaikkan kelas. Tapi kalau kita memang sudah punya kualitas diri yang high class, sumber dayanya, brand kita, otak kita, potensi kita, nggak perlu loh kita Kayak pakai kolor aja pakaian keluar orang udah ini ya. yang bermerek gitu loh. Mereknya itu udah melekat pada diri kita. Pada akhirnya sama dengan ketika sudah berbicara Vespa pasti itu akan menyentuh diri kita. Ya. Ya kan? Nah, maka oleh sebab itu ini juga sebuah hal yang cukup menarik. Vespa tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga pemersatu. Ya. Satu Vespa. Teorinya sejuta saudara. Tapi kebanyakan satu STNK sejuta Vespa. Atau 1 juta sekali servis karena Itulah unik. Ya, jadi sama dengan bullying tuh. Orang semakin dibully, semakin banyak yang membuli. Berarti kan menarik dong. semakin naik dia. Semakin diperhatikan orang. Semakin diperhatikan orang. Jangan salah yang ngechat Vespa sekarang yang ngerok total tuh 5 juta lu rata-rata ngechat kan. Saya 11 juta, Bro. Ah tuh rata-rata dia orang rata-rata. Ne omong somong. Sengken, ne ngomong nak presiden Vespa. Apa segenah neng orang? Presiden Vespa Indonesia. Iya, ketika kita tidak mampu menjadi orang baik, sekalian jadi penjahat. Biasanya kan 5 juta di awal, Jung. Iya. Pancingan. Setelah Paman. dicet, Setelah dichat, dah lanjutan. ongkos rakit, Setelah gua rakit. spare part lagi. Beh, knalpotnya. Karena sekarang nyen samping bu, ternyata ada. Coba bekerja Maman. Tuh bensin Coba bekerja Maman. Oh ada samping itu. Iya, ada. Padahal mah dendeng lah 2 proyek terus. Padahal hasilnya putih. Salam dari Mongo. Pak Mongo. Dinamo starter dia seberapa berapa kok? Engke ini ben 4 hari nih. Iya, kalau nada orang Vespa gue. Haruh. Pidana ben. Kalau gini, kalau touring, manis bang touring, jani bingkel lebak. Bingkelnya sing pulas-pulas, manis bingkelnya gelap. Lagu Indonesia kan kita niken tren pemulai. Enggak, makanya ada akal. Di Vespa itu banyak akal. Nekatnya. Karena ketika ban bedah, di mana kita menemukan teori memberi Somi. rumput Somi. Ya, akal itu akal dan nekat itu akhirnya menghasilkan teknologi. Kalau orang tidak berani mencoba, dia tidak akan pernah menjadi salah. Kayak ingat pertama kali ajak payan nggak Vespa. Begitu Ijen lagi ajak tidur di Pertamina, Bang. Kan itu kali hotel nih, tahu apa orang? Cek ada skuternya semanying di hempet aja tidur lagi. Nah, sejatinya, mohon maaf ya, ini lokalan sebenarnya. Kita berbicara lokalan. Di seputaran area kita, Ubud kan menjadi sebuah tempat yang eksklusif. Orang Ubud apa sih nggak punya dulu. Artinya kebetulan sekarang mulai pemerataan di mana-mana. Ya. Nah, Ubud apa sih nggak ada. Bisa, udah bosen beliau.
tidur di kamar dengan homestay yang bagus, bahkan dikasih orang beliau tidur di emper gitu kan. Jadi terbiasa. Di Artinya apa? Pertamina tidur. Kita main Vespa itu sebenarnya sudah keluar dari zona nyaman. Ya. Zona nyaman itu artinya di mana kita bisa tidur nyenyak, beristirahat dengan nyenyak, dan membangun suatu kesadaran diri. Kesadaran diri kita apa? Sesuatu itu tidak harus dengan suatu situasi yang wah, mewah. Tapi situasi yang mewah itu di mana kita merasa tentram dan nyaman. Ada satu momen yang tidak bisa dilupakan. Kita ke Besakih, ingat Pak Yan? Kita ke Besakih. Di situ tiang pertama kali Pak Man nge-Sespan ada. Bang coba Sespan MC Giatre dah. Nah, tiang lah Vespa PX sing mangun ya, gitu. Army. Malin di gudang, ada perahu nih ternyata. Tulas. Tuh, hidang ngai rangka tuh. Sasis gede Sespan. Hidang kepidan. 3 hari pas maklo. Ben puan rago ke kene, ke Besakih. Koreknya? Ben puan ke Besakih gitu. Sudah kan. Pagi berangkat, telah saya butuh. Tuh, kayaknya cara mikirnya ke Besakih pangkat, bang peragat motor ada. Kompresor tiang abau. Palungnya cet ya kan. Sasisnya gaya. Motor sing gudiang-gudiang, nak menjedok kan Sespan. Menek tasang ke, tapi dana neuli di Batur ke ngalih Besakih yo gitu. Sutar. Dan ngecek motor. Jadi kampas kopling lah. Kampas kopling lah. Pas mentengah nah senyak dia memikir karena ya tahu sendiri kan kalau ngerem Vespa, engken sih ngerem jadi ben puan mereren gitu. Tumen enggak Sespan, nejak cara kasar orang cara liak lah bener. Ya, apa mesin? Apa ya apa? Kalau ada yang mau margi gitu. Tumen enggak Sespan, lala lele limo. Sespan kan lain-lain punya. Ya nih rego didian kali nih. Entah sirau kan kaji dode penyen gitu dah. Tiang lekak makecos. Tiang tan man nepuk sirau ne nahan lidori. Entong apa Vespa. Itu tiang merasa berarti ien artinya bukan mengecilkan komunitas lain. Cuman pada saat itu di situ tiang merasa bahwa ien di Vespa tuh mereka tidak peduli siapapun Anda. Pada saat laga bareng tanggung jawab kita bersama. Dan di kot yang memang merasa timpal-timpal tuh hujan-hujan ngaliang kampas kopling. Nih nahan nado. Disitulah karena di awal tiang naik Vespa memang agak independen dan raga-raga kan pikir. Di kot yang belajar bahwa dijak kenyal itu mereren itu tidur. Nyen ngelah apa silahkan ya mak. Contoh busi. Busi tiang apa besi serap busi timpal mati tuh lu bang. Raga nyap hitung yang mati busi ya. Ngedang Sespan Iyawan itu. Uli di Ijet yang ngedang Sespan, dona uli di Jasri yo. Motornya Sespan, ngedang Sespan Iyawan, mesti trailer bener itu. Engken sing nun mesin dia angkat di tenggula. Yang menggandong dan Iya, artinya kan Pupuan. Nih Sespan menggandong. kalian kan dong. Pegat koplingnya. Sespan MC Atrek kan dong? Iya. Artinya kan begini tuh. Atu waktu itu sekecil itu terekam semua, terekod. Ya, All about our community, all about our story ya. journey. Ya, semua journey yang kita lakukan, semua yang kita lalui itu masih terekam. Itu artinya apa? Ada sesuatu yang melekat. Ya, Kemelekatan ini terbangun karena apa? Brotherhood. Komunitas ketika kalau kita enggak, kenapa kita lengket? Karena kita saling membutuhkan. Di sanalah ada makhluk sosial. ya. Sehebat apapun lu di sarang lu, ketika lu keluar, lu makhluk yang rentan gitu kan. Disinilah kita memiliki kesadaran bahwa kita memiliki ketergantungan. Ya. Artinya Pak Yan tetap masuk ke sini mengedukasi sesuai dengan apa yang kami pahami, apa yang kami rasa. Tapi di satu sisi perkembangannya kan sangat begitu masif. Ketika tidak ada event agak slow. Ya, But ketika ada event panas lagi, ngeledak lagi mesinnya. Nah sekarang dengan fenomena ini kita sudah berjalan 30 tahun, mulai muncul generasi milenial, kita pernah punya milenial, sekarang Gen Z. Mulai yang menjadi kekhawatiran kita adalah bagaimana sekarang rasa persaudaraan itu sedikit, maaf ini, kan dapat di bade. Kadang komunitas ini dibangun sebagai hanya gengsi.
follower. Karena tren. Karena tren. Tetapi soul-nya, spiritnya ini harus kita regenerasi juga. Karena sekarang kalau dulu kami berpespa, trouble, and then ketika kita bertemu dengan teman, kenal nggak kenal, Berhenti. Ya. Tiang masih Tapi merasakan. sekarang tidak ada klakson, tidak ada blar groeng yang menjadi salam. Nah, kita ingin menyadarkan ini siapapun kita, secanggih apapun teknologi yang sudah kita aplikasikan ke dalam unit kita, bahwa yang kita bawa itu adalah sebuah prestis, legitimasi, ya kan? Semua ini terbangun karena rasa persaudaraan, senasib, sepenanggungan. Makanya Ampuro Payan kan sekarang punya event nih. Ya. Ada event yang ke-30 tahun, sebenarnya 31. Payan setelah runut-runut akhirnya ada integrity. Ya. Integrity ini kan sebuah kontinuitas. Sebuah idealisme yang harus terus kita gaungkan. Ya. Tanpa ada integritas kita tidak akan bertahan seperti ini. Kejujuran, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, kemudian bagaimana di dalam sebuah akuntabilitas, bagaimana mengelola organisasi, bagaimana mengelola persaudaraan walaupun tanpa aturan baku. Tapi integriti kepada diri sendiri, bahwa saya memerlukan persaudaraan. Ya. Inilah yang harus dibangun, makanya soul inilah yang Payan angkat. Sebuah integritas itu perlu kita lakukan dimanapun. Kita tidak akan bisa berbicara yang lain tanpa integriti. Integriti gampang sekali diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Di Pespa Niki walaupun kita punya ADRT, kita punya badan hukum, tetapi kembali pada diri kita. Aturan yang terlalu mengikat tidak akan memberikan kemerdekaan. Tapi aturan yang dimasukkan kepada dalam integritas diri, ini adalah aturan sosial yang memang harus kita jalankan di dalam sebuah pergaulan. Dimanapun. Ya. Nah makanya kalau Payan sekarang pun memberikan bagaimana teman-teman di kepanitiaan, Payan berikan kebebasan. Di dalam berekspresi, di dalam berinovasi, di bagaimana mereka mampu mewujudkan sebuah acara yang memiliki integritas. Mampu nggak mereka? Ini yang Payan mau bangun. Artinya apa? Komunitas ini kan tidak terlepas dari pandangan masyarakat. Baik dan buruknya, cara orang menilainya, karena dimensinya kan tidak semua orang mampu melihat. Ya. Sisi tampaknya dari mana orang akan melihat itu kan. Nah itu yang akan dibicarakan, misalnya bagaimana sekarang teman-teman yang dilihat, sementara yang mengeksistensi diri yang lebih banyak itu, yang melakukan touring itu kan teman-teman yang di kumuh. Ya. Yang di kumuh. Kadang-kadang begini orang main, wah apa tuh, jok lulu abo. Dulu Vespa sangat lekat dengan Lulu. Ini budayanya begini. Pada saat dulu kita kan tidak. Ini kita jelaskan sedikit ya, Vespa ekstrim. Vespa Vespa yang ekstrim. banyak ada kaleng-kaleng, Vespa yang Awalnya begini sejarahnya tuh. Kita kan touring nih. Kalau orang touring dulu nih, misalnya Kang Wan touring ke di Tabanan nih. Bejoh nih kok. Karena Vespa asalnya sing mungkin kan itu bejoh bagi kita. Dan kemudian kita mulai melangkah, ada timpal. Akhirnya kita melakukan touring melampaui batas kemampuan kita, hanya membawa baju. apa yang melekat pada diri kita. Ya. Dan amunisi, bekal yang secukupnya. Tapi akhirnya ceranoman. Ngalih senjata di marga karena debu, karena kita sering rusak motor, perbaiki lap di sini. Ya. Oli-oli itu melekat pada akhirnya menjadi identitas. Nak Vespa itu kumel. Kumuh, ya. Tetapi kenapa ada botol aqua, waktu itu kita sudah membudayakan jangan buang sampah sembarangan. Beli aqua pansengano, gantung jangan beli lengis. Angon wadah oli, atau basbak tukar ke pemulung. Adap, ya. Itu awalnya, tapi seiring Recycle. tapi dianggap oleh mereka menjadi Ya. tren. Nah, kita tidak menyalahkan orang mempunyai kebebasan, tapi ingat,
kita ada di wilayah publik. Ya. Kita juga harus jaga selain aturan lalu lintas, undang-undang yang berlaku juga bagaimana kenyamanan masyarakat. Karena kita di wilayah timur tentunya kita memiliki segala pandangan yang tidak bisa menyalahkan orang menilai karena mereka nggak tahu. Dan teman-teman saudara kita ini juga ada saatnya. Kalau event oke lah, bagian dari ekspresi diri. Tapi kalau sehari-hari izin dong. Ayo kita tertibkan Apalagi diri. kan dengan knalpot menaik pipa kan besi itu. Ya noise-nya lah. Ya. Walaupun kita begitu dulu kan. Artinya gini tuh. Event ini kan tentunya menjadi bagian dari suatu motivasi kepada kita semua karena Bali juga hidup dari lingkungan pariwisata. Kita sebagai salah satu destinasi pariwisata tentunya kita harus membuat sebuah terobosan-terobosan. Akar pariwisata kita kan seni, adat, tradisi, budaya yang berasaskan pada agama Hindu Bali. Sinergisitasnya ini kan terbangun. Makanya kalau kita mengandalkannya sektor alam, seni dan budaya, pasti ada segmen. Kenapa kita tidak membangun destinasi atau sebuah produk pariwisata baru yang berbasis pada event? Konferensi, event olahraga, event musik, event otomotif. Karena orang yang melaksanakan hobi, ini tentunya lebih banyak sudah keluar dari zona-zona kenyamanan yang melupakan sudah kebutuhan secara finansial dalam artian kebutuhan pokoknya. Jadi ketika mereka melakukan perjalanan, mereka butuh apa? Akomodasi, konsumsi, dan destinasi. Masih mikir bis ya, transportasi. Berpariwisata juga sama. Butuh akomodasi, penginapan, hotel. Konsumsi, butuh restoran, warung makan. Destinasi, butuh tempat-tempat yang dikunjungi. Ya kan? Transportasi. Mereka sudah menggunakan Vespa, tetapi ketika kita manage dengan baik, ini akan menjadi komoditi yang luar biasa. Nah, kami juga pernah mengadakan Vespa World Days. 2020 kan? 2020. 22 ya? Mundur gara-gara Covid ya? Itu sebagai momentum tuh. Kembalinya pariwisata waktu itu ya? Itu perjuangannya luar biasa tuh, karena itu event pertama pasca Covid. Di mana itu merupakan event yang selama 53 tahun yang baru pertama kali keluar dari Eropa ke Asia Pasifik. Dan itu di Indonesia dan di Bali. Ini tidak gampang. Membangun kepercayaan dunia internasional dengan komunitas yang begini, dan pemerintah mohon izin nih, pemerintah, pihak-pihak yang berwenang di sini juga harus mampu memberikan dukungan support, tidak hanya dari segi peluang tapi pembinaan. Kita Bhinneka Tunggal Ika, semuanya ada di sini. Tidak harus kita semua menjadi orang yang sesuai dengan, bahkan di luar negeri banyak hal-hal yang aneh. Tetapi bagaimana kita mampu menjaga jati diri. Disinilah terbangun integriti. Ini agak serius nih, karena serius, kita harus mengedukasi kan. Karena pandangan orang terhadap kita juga harus mempunyai pembelaan diri yang objektif. Nah, artinya dari Vespa World Days inilah bagaimana Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki komunitas Vespa terbesar. Walaupun rumahnya di Itali. Orang Itali beli Vespa-nya di Bali. Dan jangan salah, itu berbicara dengan presiden loh. Presiden pertama. Presiden Vespa Indonesia. Uling Bali loh. Jadi jabatan seumur hidup ya? Karena enggak 3 tahun sebenarnya. Ada mulas tibaan maksudnya. Nah, kau nenadon. Artinya begini, ini bukan jabatan lucu-lucuan. Ini jabatan yang kita bentuk pertama di dalam sebuah komunitas melalui Munas yang sangat besar. Kita kontrak 3 hotel loh di Surabaya yang kita gratiskan buat peserta. Dan ini juga menjadi sebuah personifikasi, sebuah analogi. Ternyata tidak gampang mempersatukan komunitas menjadi satu
Menjadi satu. Dari banyak komunitas. Dari banyak dibentukkan komunitas. menjadi satu. Karena Payan akhirnya apa? Oh benar Gajah Mada bersumpah tidak pernah akan memakan buah palapa ya. Sumpah palapa. Sumpah palapa ini sebelum mampu mempersatukan Nusantara ini. Saya sama, saya tidak akan berhenti sebelum mampu menyatukan kerajaan-kerajaan kecil Vespa di Nusantara ini untuk menjadi satu, menjadi Indonesia. Ya. Karena ada banyak raja yang takut kehilangan kekuasaan. Inilah tantangan terbesar di dalam menyatukan Nusantara ini, di mana Vespa Payan anggap menjadi jaring sutra Nusantara di dalam jalur rempah sutra. Bagaimana Indonesia ini tercipta dari jalur rempah? Bagaimana Indonesia ini dikenal oleh dunia internasional oleh rempah? Ya, penjajah apa lemai rempah. Rempah itu rasa. Maka rasa yang pernah ada jangan dilupakan. Walaupun sudah jadi mantan kan begitu. Artinya begini. Semua itu berproses. Artinya lewat podcast ini ya, saya ingin mengajak semua, ayo kita mempersatukan itu sulit. Mencerai-beraikan itu gampang. Betul. Jangan yang ngomong Nusantara, ngomong di Bali aja. Sulit. Tapi inilah sebuah tantangan terbesar yang harus kita lalui karena sesuatu yang hebat di bala Nusantara. Skuteris ini adalah bala Nusantara. Ya, ya. Bala Nusantara itu loh bagaimana kita mampu menjadi prajurit yang membela keanekaragaman ini, menjaga toleransi, menjadi sesuatu dari segala perbedaan di dalam Pancasila, mampu menjadi satu genggaman. Ika satu, Eka. Ya nah. Sadar nggak di mana PCI, Vespa Club Indonesia itu terbentuk? Di Ballroom Majapahit, Surabaya. Suatu kebetulan. Suatu kebetulan. Oke. Nggak mungkin terbentuknya diproklamasikan tanggal berapa? Tanggal 6 Juni. Itu tanggal lahir Pak Presiden Soekarno. Dan tanggal lahir Presiden Vespa Club Indonesia. Oh, berarti memkirim manunang nah. Juni jono. 6 Juni. Ini semuanya tidak. Pesertanya dari seluruh Indonesia yang mewakili kerajaan-kerajaan kecil. Vespa yang ada di seluruh Nusantara. Legitimasinya diakui secara internasional oleh Vespa World Club. Oke. Dan jangan salah, Presiden atau pemimpin di Asia Pasifik juga member DSC dulu dari Sydney. Berarti begini ya. Berarti kerajaan-kerajaan kecil, raja-raja kecil. Iyalah. Raja-raja kecil kan banyak ya. Nggih. Tapi yang memang sudah cocok beniki 30 tahun integrity. Karena dimanapun, siapapun itu mereka, bukan mengecilkan yang lain, mengecilkan yang lain. Mereka sudah tahu kalau mulailah Vespa punya klub lain, tetap baju DSC itu pasti mereka ngelak. Artinya begini tuh, Payan sangat menghargai anak-anak sekarang, Gen Z, dan juga teman-teman yang middle up. Ya. Sekarang Vespa itu sudah menjadi hobi middle up. Ya. Bahkan harga Karena sudah menyamai tidak murah. produk Amerika. Ya. Bahkan 1,5 miliar sampai 1,8 dan terhingga siapa yang jual, siapa yang beli. Ini kembali kepada prinsip ekonomi marketing. Vespa ini tidak bisa dianggap menjadi suatu hobi yang sangat murah. Nah, saya Sekarang setuju kalau tidak kita murah. main apa? Kalau main racing, kalau main modifikasi yang hebat, berapa kita beli sekarang mesin? Nah, Vespa nih ya. Mesin dalam keadaan terpisah-pisah. Bisa Dan beli tidak motor lengkap. Jepang yang baru itu loh. Coba next make. Iya. Makanya Dan sekarang Mayan ya, harga, aduh Tia kan ngerti masih. Untungnya Tia masih ngekip beberapa Vespa. harta karun itu. Harta karun. Karena cara baru Pak Man tadi. Kuda ngechat 5 juta. Oke ngechat. Ngelas lain sebagainya. Ben 2 juta. Meli perintilannya ben dasau ben molas.
untuk menjadi dari Vespa tidak berbentuk, entah Vespa apapun itu, sampai menjujuk tuh paling bedik selain 30 juta itu paling bedik loh kalau mau nyari yang benar-benar detail. Tapi jangan salah tuh. Kalau kita berbicara masalah kita custom modifikasi atau restorasi ya, yang paling menakutkan, jangan pernah meremehkan dan membicarakan menjelek-jelekkan Vespa. Nah, Kutukan itu sudah terjadi di mana-mana. oke. Iya. Mana tiakal bahas. Tapi kenannya lu bahas sejak baru 30 tahun ada umpuk kumai orto. Pidan 2004 tiang lah timbal Gak Vespa, eksklusif 2. Eksklusif 2 ya. Orisinil karena di bapak neng lah. Masuk negak Vespa. Bila ke istirahat hilang motor yo. Ben engkau bang dikene, ben engkau bang dikene. Karena di dia negak Vespa dan anak orang bapak guru. Ya memang guru-guru. Nah, Pak Guru dengan Pak Guru. Padahal timpal. Akhirnya itu orang marah. 2000, nah itu 2004 ya. 2005 mulai kene apa dane tulai hidup. Ada timpal nih nyata nih Garut ada. Tapi kemudian agak penyakit. tapi di Bali tuh banyak sekali tokoh-tokoh kita di Vespa Ya ya. rekam dah. Oh. Nih, videografer aja dua nih. Jadi mau Vespa masih. Nih, jadi dua nih. Coba dah. Nan, menin juga nih. Menin bedik tuh. Ganti pelak. Beli dinamo starter. Ajak menin mesin abedik. Udah nangis. Man Scoopy sih. Dia becek bukannya ulang Vespa. Ngeleng Vespa. Udah makanya hati-hati kalau kita ya tidak suka dengan orang jangan itu akan berbalik benar. Ya, kan kayak zaman-zaman negak Mio bidan. Weh. Nek kete aku. Nek leh poh ngalih penyakit sudah jadi ibojo mundur Vespa. Iya Yamaha Rider Club deh tayang. Ketua Yamaha Rider Club ya. Kita ya dulu ya. Tapi Apa Black Piston. Keren tuh. Di Bali tuh banyak sekali komunitas yang tua-tua. Ada mob, Ya. ada BSC itu paling senior loh. Ada BSC, kemudian tokoh-tokohnya juga ada tuh Sanglir, ada Mang Agung, ada Mang De, ada Lantang. Banyak sekali, ada Kumis. Banyak loh. Tapi Liu mulu nak memang pengen Dan mereka belum pernah berhenti. Ya. Belum pernah. Dan mereka sudah menjadi bagian dari saudara kita gitu loh. Makanya sekarang anak-anak kalau tiang boleh lah lepas ego lah. Ya. Kalau di Vespa itu, ayo kita, karena Vespa ini simbol kesederhanaan. Duduk sama rendah, jangan berdiri minder, sama tinggi. Jangan minder Vespa rago jelek, the minder. Ada kelas, ada hobi masing-masing, mainnya ada. Ya. Ada mainnya. Ada jadi- Orion. ya. Ada kolam berjalan, pengerame-rame Nah gitu. kebetulan nih kan ada yang sekarang beliau sebenarnya dari baru lah Vespa. Karena seorang kontraktor jadi nemuin nih dot putih. Jadi beliau sudah 2 kali kita pakai, ada di Mandre lagi situ. Oke. Di Niko Mandra. dan banding ngenah si King Niko. Nah, di Mandre Blend dia Niko dan banding juga ngenah. seorang petarung. Dia bahkan touring ke Aceh, kemana pun. dia Sendiri touring. lu? Sendiri. Sendiri? Solo dia. Solo touring. Dan sekarang Pak Man kebetulan menjadi ketua panitia di Integrity. Coba atuh taken kengken kewah nih. Kan kita nih cerelinuh nih. Marah kan oleh sponsor DJ dan di Sosro. Ada event ke Ben 5 hari. Ben 5 hari. Geleng sosro depan. Meh ben 5 hari nih gitu. Bahkan ada minuman megarang kan. Tapi ke depan ya harus kita persiapkan secara matang. Coba tak kene Pak Man persiap nih Dan. Tiang. Pak Man misi gelam. Ini pertanyaan ketua panitia gelem. Tiang gelam. Dadak aku gelem. Niko, wih,
Napi dari mungkin integriti ini napi sebenarnya yang paling napi ya paman yang paling memberatkan. Maksudnya paling kewah saat ini kalau rago meresengnya besi. Pasti ada nih ke satu poin. Apa yang paling kendala terbesarnya apa paman? Kekhawatirannya. Kekhawatiran mungkin paman artinya sebagai Diki kan nyalu badan ketua panitia nih ki. Wih, ini nyanyap, aduh kene nyen, napi nih paling sangat. Sebenarnya kalau dari persiapan tuh nggak begitu saya karena apa namanya pengalaman yang tahun lalu kan gitu. Iya. Yang tahun lalu tuh H-5, H-7 mulai ngurus izin ditolak karena izin tempat tidak ada dari Pemprov. H-5 baru keluar bayangkan 5 hari mau gay. Hamil 5? Hamil 5. Hamil 5? Hamil 5. Ya hamil 3 jam harap Pindah. Hamil 3 jam. Lah, pernah kita bawa rejeng dari Gianyar? Hamil 3 jam. Itu Piala Presiden ya? Hamil 3 jam. Jak konya kayaknya penjengaknya. Pok ketelun 4 hari terus yang tidurnya. Nah makanya cerita aman jadi Mungkin terus gini nih, bertamping. agak menegangkan sing. Kesiap sing. Dulu pas yang tahun lalu lumayan. Kalau sekarang sudah terbiasa. Karena ampun ya, Cuma karena sudah yang saya ketemu. khawatirkan pertama itu sebetulnya kalau yakin dah Pak Ketua kan support, makanya enggak begitu saya gini yakin. Terus Tapi support terbesar ya teman-teman dan teman-teman dibantu, maksudnya support finansial nih. Itu ketua kan belum poinnya. Itu sudah ada, aman kan itu. Karena dulu waktu pas ke Lombok sempat bicara pribadi sama mereka. Ya, oke, pokoknya jangan khawatir. Tapi bukan berarti kita santai kan, enggak. Ya. Buktinya H-4,5 nih Ya. masih dari sponsor. Aku udah nih, tanggal 23 ya. H-4,5, mesti setengah mau lucu nih. Ya. Nah, gede nih. Mana? Kalau kekhawatiran acara optimis bisa. Cuma satu yang gini karena dia banyaknya yang akan datang yang tidak bisa kita prediksi. Vespa ini tidak bisa kita prediksi karena Ya. tanpa diundang pun teman-teman Mereka datang. Ya. Jadi karena integritas. integritasnya itu. Ini Itulah kelebihannya Vespa. kalau yang integritas secara umum supaya teman-teman mengerti kan. Kalau kan tadi kan secara filosofisnya dijelaskan begitu. Ya. Integritas artinya solid itu ya. Dari 30 tahun ini masih tetap solid. Kita buktikan sekarang solid itu dengan acara ini. Poinnya itu. Dia ngajak Pak Ian dari sebelum mau Vespa, kanti sab negak Vespa, bisa negak Vespa bin. Oke, Tobin sing bisa negak Vespa, kanti negak Vespa bin. Terus kan jani. Hobi itu kan ada dinamika. Ya. Ketika ekonomi bagus, fisiologi bagus, main lagi. Tapi ketika fisiologinya kurang bagus, Tidur di bingkil. Lo biasa kan kita tidur di bengkel kan? Tidur di bingkil dan bingung dia nih Kalau jadi. tidur itu kan di bengkel biasa. Karena teman-teman punya jaket bagus, pas touring nggak dipakai, yang pakai robek-robek kan gitu style. Enggak, tapi kadang-kadang gini, Paman. Ada sebuah cerita nih. Ada orang yang sangat kaya nih, yang punya kakak. Pernah bekerja dengan orang kaya menjadi sopir. Dia mempunyai, sebuah usaha yang luar biasa besar. Tunggangannya sehari-hari Mercy zaman itu. Dan beliau jadi sopirnya. Pada suatu ketika dia pulang dari pabrik, nangis. Ini tukang becak nih berjajar di depan rumahnya yang begitu besar. Tukang becak itu semua tidur beralaskan besi. Setang becak itu Ya. ngorok, berselimutkan hanya kain sarung. Dia yang punya segalanya fasilitas mewah, dia tidak pernah merasa bisa tidur. Tidur tenang. Artinya apa? Kebahagiaan itu tidak bisa kita lihat dari apa yang kita miliki, apa yang sebuah harta benda yang luar biasa. Tapi bagaimana kita mampu terpejam dengan tenang. Kalau beliau sebelum karyawannya semua terbayarkan, dia tidak bisa tidur. Ya. Nah artinya begini, ketika orang bisa tidur di bengkel, di trotoar, di Pertamina, antara menderita dan tenang ini gitu kan. Antara menderita dan tenang. Bahkan ada pernah peturing Solo yang tidur di ambulan mayat tsunami. Belum pernah. Nanti kita kupas. Kupas tuntas, tidak bisa tidur. Itu touring ke Aceh kemarin. Tidur di ambulan yang sudah tidak bisa dipakai.
ambulan yang sudah tidak bisa pakai, yang hancur, Lanjut. yang hancur waktu tsunami. Dan beliau tidur di tempat-tempat mayat itu. Ada orang itu yang dari hanya keriting menjadi gimbal, harinya koplar. Ya. Yang ngeminggu cepok menjahit tuh. Ya namanya Dode Mantre yang CEO menyamar itu. Minggu cepok menjahit agak ada. Pulang touring tidak bawa derita. Tapi bawa Vespa. Nah, kan memang misinya begitu. Beliau itu touring, kadang-kadang touring kita kalau nggak skuter bang, skuter bis. Kita kan skuter bang saya. Ya, skuter bis pulang bawa skuteris. Nah, ini ada namanya Dode Mantre. Ini kisah unik yang akan kita angkat ke depan. Ya. Bagaimana story-nya? Ini kan panjang nih. Ya. Kan Part 2 nanti, part karena 2. Vespa itu tidak ada pernah cerita yang habis. Ya. Ya Benar, kan? benar, setuju. Dan setuju. mungkin obrolan ini suatu hal yang sangat menarik dan ada suatu pesan moral. Mungkin kita jarang ya berbicara di publik. Karena ini menjadi sebuah identitas dan karena intensitasnya kita lakukan dengan sangat berkontinu, ada identitas, ada etitas kita di sana. Kita harus menjaga. Ya. Bagaimana kita mentaati aturan, bagaimana keberadaan kita di masyarakat secara umum, dan tentunya event ini ya, kita menginginkan support. Ya. Dari berbagai pihak, terutama masyarakat, pemerintah, penegak hukum, semuanya, dan tentunya anggota sendiri. Ya. Bagaimana kita mampu menjaga dan berharap dan berprinsip acara ini berjalan dengan sukses, aman, lancar, dan tentunya bermanfaat. Ya. Secara positif. Memberi imbas positif lah. Positif, Ya. kalau dulu masjid nggak ada yang pakai. Ya. Gua nak melasti kan. Nggak ada yang pakai. Kita yang pertama menggaungkan itu karena kita harus menciptakan destinasi baru, memunculkan potensi baru di masyarakat. Banyak loh band yang hebat, tapi ruang mereka nggak punya. Ya. Panggung mereka nggak punya. Ini anak-anak kita, Bali mempunyai sumber daya manusia yang luar biasa. Tapi panggung, waktu, momentum yang tepat belum mereka. Maka sinilah peran bagi Titiang, gratis itu hanya akan memanjakan. Orang yang sukses, orang yang muncul dari sebuah kesulitan. Ya. Banyak orang yang sukses dari latar belakang keluarga yang susah. Ketika mereka muncul, ketika musim hujan, jamur pun akan hidup. Maka disinilah, ayo kita sebagai generasi, kita muda masih itu, baru 50 tahun plus lah. Artinya, jangan pernah menganggap satu yang gratis itu akan menjadikan kamu Ya. mempunyai. Muda part 1, muda part 2. Berdapat 2. Ya kan, Wi? Ya. Jangan Mudah. yang gratis itu akan menjadikan kamu memiliki prestis. Ya. Itu akan menjerumuskan kamu menjadi orang manja. Tapi menjadi orang yang kreatif, bangkit dari segala hal yang sulit, itu akan nikmat. Nah, koda yang hebat tercipta dari badai yang dahsyat. Keren ya. Keren. Makanya bagaimana sebuah penumpang ini, kumpul penumpang ini mampu menuju sebuah pulau, melampaui Made, ini tuh kembali ada di sana apa? Kerjasama. Ya. Saling mengingatkan masyarakat juga, dan kami di internal tentunya akan saling merangkul. Akan saling mengingatkan, dan saling membangun. Komunitas ini dibangun bukan untuk bereporia, bukan untuk show, tetapi membangun konektivitas. Bukan untuk FOMO juga. Iya, membangun jaringan Ya. untuk hal-hal yang positif. Ada pebisnis berhasil, kita akan belajar. Ya. Ada memiliki link, cara dedalu nak baling orang, nyen je sukses, cegut jet ne, ikuti. Iri penting. Ya. Tapi bukan benci. Iri itu adalah kamu datang adi nyidang ya kene kleng iri cang kenci. Iri menjadi motivasi, bukan jadi dendam. Takonan, adi nyidang apa kene. Di sanalah orang itu akan memberikan, makanya orang yang di atas hati-hati, apakah akan menarikmu, apakah akan menjorokkan kamu. Makanya di sini perlu, artinya
komunitas Vespa niki Dewata Skuter Club Bali secara lokalan dan teman-teman yang ada di komunitas semua yang semuanya juga memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Kita inginkan PCI juga mampu menjadi wadah buat menjadi skuteris Nusantara karena eksistensi kita di mancanegara terbangun oleh ini. Dan mohon pemerintah juga memberikan support, memberikan pembinaan, memberi legal yang memang di mana kami berada. Karena kami anak-anak jalanan yang butuh orang tua. Ya. Butuh orang tua, kami tidak butuh gratis. Kami butuh kail. Ya. Bukan ikan secara instan. Mungkin ikan tuh. Ya, setuju. Jadi yang terpenting adalah bagaimana integritas diri kita, jati diri kita, mampu kita pertahankan. Dan tentunya lewat hal ini Media Ubud. Ya. Yang mohon doa restu, mohon doa bersama untuk suksesnya event kami di tanggal 27. Nah, niki di headlight ya. Event niki di Pantai Mas Jati. Siapapun mau datang silakan. Free. Misi ini kan alarm bom waktu. Bom waktu. Sing kupingnya nggak? Kuping ada kan orang. Berarti niki free. Di Pantai Mas Jati siapapun silahkan datang asalkan menjaga ketertiban, menjaga kebersihan di tanggal 27, 28, 29. Berarti puncaknya Niko yang paling rame itu berarti di 28 malam. Pokoknya semua rame. Semua rame. Ya, karena yang rame kayak yang tekel-tekel pasti. Artinya begini, seperti tadi kita nih pingin doa restu. Semoga apa yang kita lakukan ini mempunyai nilai positif buat kita semua, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya, memperkaya kasanah yang ada, dan ini menjadi sebuah kolaborasi di mana perbedaan itu bercampur menjadi satu. Bagaimana oli dan bensin dicampur dengan seimbang, dengan takar yang baik, untuk menjalankan Vespa, menghasilkan pembakar yang bagus. Yen bos lebihan molor, yen kuang dari macet. Kuang overheat. Ya makanya orang naik Vespa yang kenal 1 wajar. Yeah. Ngalih 2 agak mengandung kan mende. Yang kenal 3, 4 lancar peman izin tuh. Jadi itu intinya tuh terima kasih. Matur semua waktunya Niki. Kita nggak pesan-pesan ya? Ya, Pak Eka Yana, anggota DPR Gianyar. Yang itu lain tuh. Dengan semua kesibukan, semang chat bisa di Maluku, Sanyo bisa di Irian. Nah, tiang kan Eka tuh. Eka itu kan satu, tapi wiapi wiopakeun Irwikare. Itulah dari bidan tukang tegan perahu, pemulung perahu. Begitu, jadi anggota DPR masih seperti ini. Masih tilah Bapak Eka Yana seperti ini. Sebuduh dalam artian bukan buduh lengah ya. Sebuduh ini, rumah ini yang rungu kalian lihat dua. Ada pagar di muka, ada pintu, saya ada. Coba lihat kunci. Nah. Coba lihat. Onyang sih mesti pengancing. Rumah ini nggak ada kunci. Jadi rumah ini terbuka untuk siapa saja. Karena tiang tidak memiliki apa, tidak takut kehilangan apa. Sejak itu konsep. Enggak. Artinya gini, apa yang ada sekarang itu bukan milik kita. Ya. Itu adalah titipan. Jadi jangan pernah takut kehilangan. Jadi kehilangan itu adalah akan tergantikan. Saya percaya dengan omongan ini karena itu terjadi dulu. Ya. Itu terjadi yang memang seharusnya menjadi milik akan kembali lagi. Ya. Ken? Patah tuh, kalau saya diproyek begitu tuh. Ya. Ketika tidak dibayar, lagi 3 kali nggak dibalas, sudah ikhlaskan. Ya, nanti kembali lagi. Balik lagi ngambil proyek sama lagi nggak dibayar. Tapi yang satu yang nggak bisa tuh. Apa? Setelah kulit putih ini hilang, balik putih sing hilang. Berarti sing lagai ya. Berarti kayaknya ada pokoknya yang mutih-mutih kan? Silakan. Saya ada proyek nanti. Atau sudah jadi CEO yang keren, gitu kan. Tuh CEO kerasa-kerasa di dunia. Ya itu mungkin tuh. Jadi tidak lepas dari sekali lagi mohon dukungan. Siap. Semua pihak agar kami sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua orang untuk sesuatu yang positif. Jadi Ampuro nanti selama misalnya ada yang merasa tidak nyaman, tidak terganggu, dan kami pada kesempatan ini juga mengundang
seluruh skuteris, seluruh penggemar otomotif, apapun itu, karena kita semua berdiri di atas roda. Ya. Ingat roda itu berputar. Sekali di atas, sekali di bawah, jangan pernah sombong berdiri di atas roda. Nyelidikin. Enggak, ini filosofi yang sederhana. Roda itu akan selalu berputar. Untuk memiliki putaran, dia didukung oleh jari-jari kecil. Ya. Oke? Oke? Nah, ya. Makanya janganlah kamu sombong ketika berada di atas, Karena di karena bawah tidak pun akan enak. tahu di bawah ternyata lebih enak. Nanti terkait ini tuh, yang lu bilang tadi, masalah apa sih yang dikhawatirkan gitu kan? Ya. Cuma satu ketertiban. Oh ya, Niko. Itu yang paling saya pikirkan sejak jadi Dua Peneliti 2 kali ini. Apalagi dengan mungkin nanti ya Banyaknya yang hadir. ribuan Iya. yang hadir, Niko, tercecer di jalan, Niko. Tapi sudah terbukti 400.000 PWD. Everything is okay. Ya. Karena kembali kepada integritas diri. Jaga diri sebelum menjaga orang lain. Ya. Jadi Kembali kepada diri sendiri. Iya, itu Niko. makanya Amankan diri sendiri, Manu. Jadi mohonlah diharapkan supaya tertib, supaya jaga juga klub, semua yang hadir. Nama baik. Nama baik, kita juga panitia sudah berusaha membuat event buat semuanya. Tapi Paman, sudah banyak teman-teman kita yang dari berbagai daerah melakukan perjalanan. Kita doakan mereka juga Selamat selamat berjalan. Oke. dan datang dengan selamat, karena prinsip kami, harapan kami, oleh-oleh terindah Sama seorang sampai di touring rumah. itu adalah selamat sampai di Selamat rumah. tujuan, ya. Oleh-oleh terindah. Kedua adalah pengalaman. Ya. Tidak pernah membawa materi, tetapi materinya apa? Adalah pengalaman, memberikan edukasi bahwa dunia ini tidak selebar daun kelor, untuk kamu bisa mengerti orang jauh-jauhlah ngopi. Ya. Ya, Ya. jangan ngopi di rumah saja, maka pengetahuanmu akan di situ saja, kebenaran kamu bersifatnya akan sempit, silakan ngopi jauh-jauh. Sehingga kamu lebih banyak akan pengalaman. Ya, menambah saudara, menambah teman, Menambah relasi. saudara, teman, kadang-kadang nama musuh. Ya. Kalau kamu tidak bisa membawa dirimu. Ya. Ya, Ya. mungkin Ike, Iya. tuh terima kasih sekali Sama-sama. lagi support dan dukungannya anak-anak juga. Anak-anak, jadi ini baru awal. Mulai dari yang kecil, karena sebuah bakso yang besar juga mulai dari tepung yang kecil. Ya. Dan Kita berkumpul ya. ya, siap. Dan nanti Mang Restu Danan KTA dikeluarkan. Tuh, sang surat mana? Jangan lupa bajunya. Ya, baju nanti ya, baju. Kami ada 5 orang ya. Baju. Antas dia ubar. Seragam Dia, pun lupa. dia membeli. Atul mentahnya lumayan. Ini gotong royong tuh. Oh, Lopez kuntul baris, Beriuk sepanggul. Berat sama dipikul, ringan. yin lengung dijang. Untuk sementara sih kalau pendanaan untuk tahun ini belum ada tuh. Ini Tapi ya? hasil sisa dari tahun lalu. Ya, ya, ya. Kita puter-puter, pokoknya bagaimana puter-puter sampai dapat. Ngenah kok telah ganti. Di samping Ya mungkin itu. Dode ada yang bicarakan? Oh, nah itu sudah habis kali itu. ini telah alami dan alami. telah modern ya. Oke, closingnya jaga diri sendiri, jaga keluarga, jaga Bali, jaga Indonesia. Astagfirullah, semua lancar. Ya, kita semua menjaga diri untuk menjaga semuanya. Artinya, Malipisan, suksemo banget, matur Suksemo, suksemo, dan kesun, thank you very much, merci bukup. Kalau Gracias. gracias, Lombok sih, matur Kamsahamnida. tampiasi. matur tampiasi, Jawaannya apa? Matur nuhun. Matur nuhun. Mawali. Mawali. Sing tawang jawaban di sana. Jadi itu terima kasih satu Vespa. Sejuta saudara. Sejuta. Satu- Astung Kare. Astungkaro jangan lupa nanti dimulai di tanggal 27, 28, 29. 30 siapapun silakan datang. datang. Gratis kecuali parkir sumbangan untuk desa adat. 2000 itu untuk ke desa. Untuk ke desa. Oh, masih masuk Kang ya? Ya, Iya. 2000. Jadi kita sama-sama kontribusi dan jangan pernah buang sampah sembarangan sebelum kamu dianggap menjadi sampah. Jangan buang sampah sembarangan, jangan arogan di jalan, Jangan arogan jangan di jalan. ruang-ruang bahasa Balin ya. Karena nanti satu orang yang melakukan itu seluruh Semuanya. skuteris kena. Akan digeneralisasi. Ya, Marago mengkekeh jadi ngai untuk membangun Vespa ini adalah tapi tidak seperti yang dipandang orang pidan gemel lah, daki lah, dekil lah. Nah,
Itu sudah lewat masanya sekarang negara Vespa yang kedas. Mohon izin, Pak Polisi, Pak Pemerintah, maafkan kami, ampuni kami orang baik-baik, tapi dekil-dekil. Intinya tentu kami akan mentaati, bekerja sama, dan kita akan saling menjaga. Ya. Jadi kalau memang ada yang melanggar 1-2 orang tuh silakan. Silakan. Urusan Pak masing-masing. polisi urusannya yang berwenang dan Jangan nanti berwajib gitu. ditelepon Pak Panitia, saya ditilang. Oh, enggak Oh, nggak ada urusan. Karena kan salah sendiri tidak melengkapi, Berani melanggar, berani bertanggung jawab. berani bertanggung jawab. Kan dari panitia tuh Nggih, dari nanti diusahakan semua motor masuk ke lokasi, tidak ada yang di pinggir tercecer jalan ya. Terus kedua untuk acara tanggal 27 supaya rame, nanti sana tanggal 27 ada Made Gimbal, ada Freddy Kayaman dan banyak band-band musik Bali. Banyak Tidak musisi hanya hari nasional. Sabtu aja, tidak hanya tanggal 28, tanggal 27 juga banyak. Jadi di setiap malam ya Niko. Setiap malam. Kontennya ada Dino, ada tes. Dino tes, Dino Test, ada Drag, Ya. ada Race, Dragnya di pantai. Di pantai. Fundraise tapi Fun Fundraise. Race, Drag, kemudian ada kontes, Kontes banyak. ada pameran, pameran. Ya. ada UMKM, Ya. dan masih banyak lagi. Dan juga untuk teman-teman yang mau asalnya kalau menambah koleksi Vespa, jangan lupa bawa Ada uang. bursa. Ya, Bawa bisa uang minimal 50 juta. pengemas Vespa Dan dulu. satu lagi, untuk teman-teman yang punya Vespanya yang kinclong-kinclong, jangan ragu bawa ke sana. Tidak usah khawatir, lecet apa Kasat kita Nokosot? bikin parkir berbayar. Oh iya. Ada Itu bayar. eksklusif, Ada eksklusif VVIP parkir. Ya. Kalau memang takut motornya lecet, Yang bawa yang warna dop aja kayak itu. Pak Yang bawa reter lah. Atau negak grem ke bawah penting. Nah, Sespan. Sespan yang baru 4 depan. roda. Karena beragoy Vespa. Jadi mungkin itu tuh Oke, sukses semua Pak Yan, Pak Man. semua luar biasa. Widih. ada obot semua. Ya kan cara aneh mak jadi kamar itu gimana? Ada orang yang alergi kamera, Ya. paling gede. Karena orang Vespa tidak semuanya harus muncul. Ya kan? Ya. Kita kuat karena ada dalang di belakang layar. Yang tampil hanya bayangan. Sibuk infocom nih. Sibuk jual baju tuh. Niki humasnya jadi untuk DSC apa IG-nya Infocom Niko dalang di balik Infocom DSC. Jadi kami juga tidak menutup kemungkinan ada masyarakat atau donatur karena kami tidak hanya bersenang-senang tapi kami melakukan aksi sosial. Ya. Di sana ada pembersihan lingkungan, kemudian aksi Donor sosial, donor darah yang sudah menjadi budaya kami. Ya. Karena bagi kami setetes darah sejuta nyawa, satu Vespa sejuta Sejuta saudara. saudara. Jadi walaupun hanya setetes, kita kumpulkan bersama. Walaupun hanya serupiah, tapi kita kumpulkan bersama akan bermanfaat buat banyak orang. Ya. Jadi jangan pernah berkorban. Karena kalau kita sudah berani memberi, berarti kita sudah berkecukupan. Ya. Tapi kalau kita meminta, berarti sebanyak apapun yang kita miliki, kita masih kekurangan. Pas, betul, setuju. Itu ya. Jadi terima kasih. Sukses semua Pak Yan. Media Ubud yang luar biasa Jadi, semakin sukses akan semua, Jadi. berkembang ya. Itu udah kelihatan. Yen uli HP nyaang kene nah. Ada nah. Itu orang Niki, yang Niki. Nike Niki dia umas orangnya. kita. Oke. Di ngenah tundun again Kang Yang. Ya, sekan jenyak magipok. Dan ya. Pokoknya teman-teman skuter Indonesia datang karena banyak teman-teman juga dari Australia, Thailand, Filipina dan Malaysia yang hadir. Pokoknya bawa uang sebanyak-banyaknya kalau ada yang di Belanja di UMKM, support produk lokal. produk lokal termasuk lokal. Om Om Santi Om.